rencana perhelatan Piala Dunia tahun 2030 yang akan digelar di Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa sulit dibayangkan menjadi sebuah kenyataan. Jika terlaksana, ini akan menjadi pertama kalinya bagi kompetisi sepak bola antar negara terbesar di dunia itu dimainkan di lebih dari satu benua. Tahun 2002 menjadi yang pertama penyelenggaraan Piala Dunia digelar di lebih dari satu tuan rumah, yaitu di Korea Selatan dan Jepang. Kemudian disusul Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada menjadi tuan rumah pada tahun 2026. Namun apa yang dilakukan itu tidak akan menyamai skala Piala Dunia 2030. Spanyol, Portugal, dan Maroko ditunjuk sebagai tuan rumah bersama. Namun 3 pertandingan pembukaan akan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk menandai ulang tahun ke-100 Piala Dunia. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana semuanya akan berjalan dan apa dampaknya bagi para pemain dan penggemar sepak bola di penjuru dunia. Uruguay, Paraguay, dan Argentina, masing-masing negara itu akan menjadi tuan rumah satu pertandingan di awal turnamen Piala Dunia 2030 mendatang untuk menandai 100 tahun kompetisi ini yang pertama kali diadakan di Montevideo. Ibu kota Uruguay itu akan menggelar pertandingan pembuka pada tahun 2030 dan disusul pertandingan di Argentina dan Paraguay. Sisa laga turnamen yang diikuti 48 tim tersebut akan berlangsung di Afrika bagian utara dan Eropa. Artinya, setelah pertandingan awal di Amerika Latin itu selesai, turnamen akan dibagi ke 3 negara, seperti yang direncanakan untuk Piala Dunia 2026. Bukan hanya itu, negara peserta Piala Dunia juga akan ditambah menjadi 48 tim, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada Piala Dunia 2026 di 16 kota tuan rumah Amerika, Meksiko, dan Kanada. Hal ini seiring dengan keputusan FIFA untuk mempertahankan format grup yang terdiri dari 4 tim. Berarti jumlah pertandingan akan bertambah dari 80 menjadi 104, bersamaan dengan diperkenalkannya babak 32 besar yang baru. Meskipun hanya satu dari 22 pelaksanaan Piala Dunia sebelumnya yang memiliki lebih dari satu negara tuan rumah, peningkatan skala turnamen ini memiliki arti bahwa penawaran dari multinegara mungkin menjadi lebih menarik bagi calon negara tuan rumah. Namun bagi tim peserta dan supporter, ini akan menjadi sangat rumit. Pertama, soal perubahan musim. Pergantian belahan bumi berarti ada beberapa tim yang mungkin akan mengalami skenario aneh dengan bermain di 2 musim berbeda pada Piala Dunia yang sama. Pada bulan Juni, Uruguay mengalami suhu rata-rata sejuk antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius di musim dingin. Sementara pada saat yang sama, suhu di Maroko bisa mencapai di atas 30 derajat Celcius. Negara tetangganya, Argentina, memiliki suhu yang sama dengan Uruguay, sedangkan di utara, Paraguay, memiliki rata-rata suhu tertinggi 23 derajat Celcius. Namun suhu tersebut masih jauh lebih dingin dibandingkan musim panas yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Spanyol dan Portugal, seperti Maroko yang memiliki rata-rata suhu maksimum harian sekitar 35 derajat Celcius pada bulan Juli. Persoalan logistik juga menjadi masalah. Jelas akan diperlukan perjalanan ekstra yang signifikan bagi semua yang terlibat, termasuk para penggemar yang ingin menyaksikan tim mereka berlaga. Jika hal ini terjadi, perpindahan yang diperlukan antar benua dan antar negara akan memakan biaya yang sangat besar. Penjadwalannya juga bisa menjadi masalah bagi mereka yang menonton dari jauh. Tentunya pada tahap awal dengan perbedaan waktu 5 jam antara Paraguay dan Spanyol. Hal ini memberikan kendala tambahan bagi para pemain yang bertarung di pertandingan pembukaan di Amerika Selatan dengan waktu penerbangan rata-rata sekitar 13 jam antara Argentina dan Spanyol. Perjalanan ekstra ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen FIFA terhadap isu keberlanjutan atau sustainability.
Berdasarkan perkiraan Badan Sepak Bola Dunia itu, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghasilkan potensi peningkatan keuntungan mencapai 10 triliun atau 520 juta euro. Akan menjadi turnamen dengan emisi paling besar yang pernah diselenggarakan.